solution for health gitu. Terkait dengan augmented reality solusi untuk kesehatan. Jadi luas ya. Jadi luas, nanti Anda aplikasinya bisa luas gitu. Dan multi marker ya. Multi marker dan apa namanya? Pakai UI gitu ya. Nanti akan saya contohkan ya, yang sudah dikerjakan. Ya. Jadi temanya adalah luas ya. Jadi forehead ini Anda bisa bekerja sama dengan nanti perawat gitu ya. Atau kemudian dokter gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, farmasi ya kan. Terus kemudian apalagi ya, dan sebagainya ya. Yang sifatnya adalah kesehatan ya. Nah, sifatnya adalah kelompok gitu. Ya, sifatnya adalah kelompok ya. Temanya adalah health ya. Nah, di sini diwajibkan adalah multi marker, atau kalau Anda pakai markerless berarti multi markerless ya. Artinya di situ harus banyak lebih dari satu marker gitu ya. Lebih dari satu marker. Kalau misalnya nggak pakai marker berarti lebih dari satu markerless ya. Ya, dan wajib terdapat UI-nya atau user interface-nya ya, terdapat user interface-nya. Untuk laporannya nanti mirip jurnal, nanti saya akan upload di Classroom untuk kemudian formatnya ya. Yang tagihan yang dikumpulkan adalah PPT-nya, video singkat aplikasinya, dan laporannya ya. Untuk pengumpulannya adalah di pertemuan 13, jadi formatnya adalah doc dan PDF. Dipresentasikan semua di minggu 14. Nah, minggu 14 ini mungkin kita mungkin kita akan off gitu. Akan off, jadi minggu 14 itu berarti 2 kali ya. Jadi Selasa dan Kamis itu dipresentasikan. Ya. Nanti tugas yang bagus akan dimuat ke jurnalnya. Contohnya yang sudah dikerjakan, bentar. Ya, kalau yang kemarin gimana? Sebentar ya. Ya, saya lihat di sini dulu. Ya, ini misalnya contohnya ya, nanti laporannya sedikit saja gitu, Pak, maksimal paling 10 lembar lah ya. Jadi ada pendahuluannya, kemudian tinjauannya, kemudian ya apanya gitu ya, Anda mau buat apa gitu ya, multimedianya seperti apa ya. Terus kemudian ini tinggal download saja kan, nanti bisa ini ya. Terus kemudian perancangan sistemnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian Anda ngambil markernya dari mana, ininya dari mana gitu ya. Terus kemudian setelah itu saya pengen juga Anda menganalisis terkait dengan bentar. Jadi multi marker, jadi lebih dari satu marker ya. Jadi multi marker, jadi lebih dari satu marker ya. Terserah nanti judulnya apa, terserah ya. Kalau ini misalnya bahaya merokok gitu ya, yang terserah lah ya, yang sekreatif mungkin gitu ya, kaitannya dengan kesehatan ya, kaitannya dengan kesehatan. Nah, contoh-contoh banyak ini nanti akan saya kasihkan ke Anda ya, ke Classroom gitu. Dan Anda kalau 3D-nya itu sudah banyak sekali kalau di HAL, jadi tidak perlu pusing untuk kemudian mencari 3D-nya, tergantung Anda sudah menetapkan dulu bersama kelompoknya ya, mau apa gitu ya. Oke, bentar saya carikan untuk contoh kelompok yang kemarin. Mana ya, di mana ya?
Ya, ini ya. Jadi nanti tagihannya adalah demonya, terus kemudian laporannya, PPT-nya. Ya. Misalnya Anda membuat apa gitu ya, didemokan, nanti maksimal itu adalah 3 menit, ya maksimal 1 menit boleh gitu ya. Nah, ini misalnya nanti Anda harus buat logonya, kemudian ada UI-nya, kemudian tampilannya apa, UI-nya apakah Anda mau buat markerless, apa kemudian marker base, dan lain sebagainya. Ya, yang penting multi marker. Berarti multi marker itu berarti banyak, ada lebih dari satu menu yang menunjukkan 3D-nya, gitu ya. Nanti bisa Anda permanis, misalnya ada ya cara penggunaannya, kemudian bagaimana prosedurnya, apa, terus kemudian dijelaskan ada aplikasinya dan lain sebagainya, itu pemanis. Yang penting ya ada UI-nya, kemudian Anda pemilihan warnanya, palet warnanya dan lain sebagainya itu disesuaikan. Kemudian ada ya tampilan UI-nya, ya icon-iconnya kemarin juga saya jelaskan. Anda bisa download di Iconic dan lain sebagainya. Ya nanti dijelaskan itu apa gitu ya. Terus kemudian dikasih background dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk laporannya ya itu berupa PDF dan PPT ya. Nanti akan saya kirim ini contohnya. Nanti Anda silakan menyesuaikan saja ya. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kemudian ada PPT-nya. Ya, ada PPT-nya. Nah, kalau misalnya Anda mau mendesain terkait dengan UI, nanti Anda bisa apa dengan Figma, atau Anda nanti misalnya pengen rujukan, pengen apa di Pinterest juga banyak ya. Di Pinterest itu kalau pengen Anda misalnya apa namanya, pengen mengetahui ya UI yang bagus yang sudah dikerjakan orang lain gitu ya. Anda bisa di Pinterest ini gitu ya. Terus kalau ikonik ya Anda tinggal bisa milih di apa di ikonik ya. Coba Anda nanti ya the iconic ini ya, ini banyak sekali apa namanya icon, bentar, icon yang kemudian ya di Flaticon ini juga banyak ya. Nanti Anda bisa di sini icon-iconnya gitu ya. Terus kemudian untuk desainnya, UI-nya bisa pakai Figma ya. Bisa pakai Figma yang online ya. Bisa pakai Figma ini ya. Untuk desain UI-nya bisa pakai Figma ya. Atau kalau misalnya ini bisa pakai apa Adobe XD ya, bisa pakai Adobe XD ya. Terus kemudian ini ya, jadi dipresentasikan minggu ke-14 ya. Kalau misalnya tugasnya yang bagus, nanti kita akan muat ke Juni. Oke, mungkin banyak yang akan ditanyakan, silakan terkait dengan ini ya, Kak. Karena mungkin Anda kemarin juga temanya health ya. Nah, itu bisa diteruskan ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas besar ini? Halo? Untuk formatnya nanti akan saya share ya di Classroom sama contoh-contohnya, jurnalnya. Nanti tidak harus kompleks, tapi Anda setidaknya buat laporannya di template jurnal itu. Ya. Ya, jadi berarti nanti Anda harus bagi ya, kamu yang bagian ini apa, bagian ini siapa, bagian ini siapa, karena kita punya waktu 5 minggu ya, 5 minggu. Ya, 5 minggu bisa dimaksimalkan untuk kemudian mengerjakan tugas besarnya. Karena kemarin responsif sudah individu, ya masih proses penilaiannya. Ya, kalau saya individu nanti saya akan nilai di responsif itu ditambah tugas, nanti tugas-tugas dari Mbak Anggi, terus kemudian di tugas besar ini yang banyak juga nilainya, itu nanti kita akan nilai. Kemudian nanti kita akan compare untuk menilai prakteknya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugas besar ini? Halo, Mas Nur Jaman mungkin, Mbak Marhani.
Kalau saya tidak ada Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Oke. Yang lain, Mbak Maisa, Mas Rinto, Mas Rafif. Ada nggak? Aman Pak. Kalau nggak ada akan diteruskan Mas Rinto ya. Diteruskan Mas Nurjaman terkait dengan UI-nya kemarin ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, kalau udah jelas, nanti saya akan up semua ini ya. Biar Anda bisa persiapan, saya up di Classroom. Contoh-contoh jurnalnya, template-nya, sama ini. Ya, oke? Gitu. Silakan Mas Nurjaman kalau mau diteruskan. Yang sudah teman-teman kerjakan. Ya, nanti gambarannya ya di tugas besarnya ya, itu Anda membuat sebuah UI dan Anda boleh pakai markerless, boleh marker base ya. Terus kemudian ada UI-nya dan Anda tentukan pakai warna apa saja. Kalau ini warna apa aja berarti Mas? Warna apa aja berarti? Ya, ini mungkin ada yang kerjaannya orang di sini ya, ini kemarin ya, yang nanti ada logonya, kemudian pemilihan warna ini berarti ada warna biru, putih, kemudian ikon-ikonik ini Anda bisa pilih sendiri ya. Nanti kemudian multi marker ya, Anda nanti multi marker bukan hanya marker satu saja ya. Terus kemudian ya dari situ kemudian Anda ya buat laporannya seperti di jurnal gitu ya. Tapi untuk penjelasan terkait dengan tugas besarnya akan saya sampaikan di besok Kamis ya, besok Kamis. Ya. Jadi UI-nya nanti diterusin, kemudian ini gambaran awalnya, gambaran ketika nanti tugas besarnya. Jadi ada laporannya dan ada PPT-nya, kemudian nanti ada video singkatnya Anda membuat apa. Ya. Ya. Ini contohnya. Terus kemudian ada demonya gitu ya, ada demonya ya terkait dengan aplikasi yang Anda buat itu. Ada demonya, kemudian setelah itu dipresentasikan di pertemuan ke-14 ya. Ada demonya, Anda membuat apa sih? Gitu. Ya. Anda membuat apa sih? Tapi disertai dengan UI yang Anda buat. Ya. Anda boleh mendesain UI-nya dengan Canva dulu untuk latarnya boleh gitu ya. Terus kemudian Anda bisa pakai Figma juga boleh ya. Figma biasanya kalau teman-teman yang bagus itu pakai Figma ini ya. Kalau Figma ini online ya. Jadi mendesain sifatnya adalah online ya. Jadi Anda bisa mendesain di Figma ya. Figma ini lebih bagus lagi ya kalau misalnya nanti Anda di Figma ya. Contoh UI di Figma, ada yang sudah menggunakan Figma belum ya? Atau pakai ya, jadi Anda bisa mendesainnya di Figma ya. Malah karena Figma ini ya emang supportnya untuk ya desainer UI UX ya, UI. Nah, di sini Anda bisa melihat ya bahwa ketika klik start itu nanti akan mengarahkan kemana, kalau di ini kemana, Anda bisa desain sendiri di sini. Nah, dari potongan-potongan ini Anda nanti kan bisa proses di Unity-nya. Ya. Ya. Dan ini free online. Kalau pengen lagi bisa pakai Adobe XD. Ya. Ada yang sudah menggunakan Adobe XD.
UI Adobe XD, tapi ini adalah sifatnya adalah sifatnya adalah apa Mas kalau diinstal tuh? Tidak online ya. Jadi ya harus diinstal dulu di laptop ya. Anda bisa mengetahui nanti ketika misalnya klik ini akan mengarahkan ke sini, gitu ya. Jadi Anda bisa kembangkan UI-nya bisa di Figma ya, Figma. Kalau Anda pengen install itu di Adobe XD ya. Itu ya. Terserah nanti Anda milih. Tapi Anda harus punya panduan palet warnanya dulu. Anda mau menggunakan palet warna apa? Ya, yang konsisten. Gitu ya. Itu untuk sore hari ini. Ada yang ditanyakan terkait dengan recasting. Sebenarnya materinya hanya recasting ya. Tapi ya, saya belum mengasih ya tambahan UI ya. Tapi kemarin baru Mas Nur Jaman kontak saya sama Mas Wisnu, saya kasih untuk kemudian praktekkan UI-nya karena tugas besarnya nanti kaitannya dengan UI. Itu ada yang ditanyakan untuk sore hari ini. Besok akan dilanjutkan terkait dengan UI sedikit, terus kemudian nanti akan saya kasih terkait dengan tugas besarnya, mekanisme tugas besar. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Mas Jam aku? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum, silakan ditutup, nanti kita absen di on cam, terus kita tutup doa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.